Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmida. Saya kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori keagenan atau agensi teori, di mana agensi teori itu disebut sebagai pemisah pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi. Teori agensi ini mendasar terhadap hubungan kontrak antara prinsipal dengan agen atau pemilik saham atau pemegang saham dan manajer. Di sini terjadi hubungan karena adanya kepentingan yang saling yang pastinya di sini ada hubungan karena adanya kepentingan yang akan dilakukan. Di sini kepentingan atau tarik menarik pertentangan atau tarik menarik kepentingan dapat menyebabkan prinsipal dan agen mempunyai suatu permasalahan dalam agen teori yang dikenal sebagai asymmetric information. Di sini informasi ini terjadi karena adanya tidak keseimbangan antara tidak seimbang karena adanya distribusi. Yang informasinya di sini tidak sama antara prinsipal dengan agen. Informasi yang diterima prinsipal itu berbeda dengan informasi yang diterima oleh agen. Makanya di sini akan terjadi suatu atau akan menimbulkan suatu permasalahan. Jika terjadi suatu permasalahan begini, maka otomatis di sini juga akan berpengaruh terhadap namanya laporan keuangan. Di sini laporan keuangannya di sini akan maksudnya di sini laporan keuangan di sini tidak transparan. Karena adanya ketidaktransparannya, maka bisa menimbulkan permasalahan baru, baik itu terhadap prinsipal maupun agen. Maka jika terjadi hal tersebut, di sini prinsipal dengan agen akan berkonflik. Kita masuk di mana apa itu prinsipal dan apa itu agen. Di sini prinsipal itu sebagai pemegang saham, sedangkan agen itu sebagai manajer. Prinsipal di sini memberikan mandat terhadap agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Sedangkan agen di sini menerima amanah dari prinsipal untuk di mana dia bisa mengelola perusahaan tersebut. Nah, di sini agen di sini harus bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh prinsipal. Di sini terdapat aplikasi teori. Nah, di sini aplikasi teori itu terwujud dalam kontrak kerja yang dimana dapat mengatur suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dan di sini juga memperhitungkan manfaat yang terjadi dalam suatu perusahaan. Di sini kontrak kerja itu merupakan suatu seperangkat yang mengatur aturan mengenai bagi hasil, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian yang sudah disepakati oleh prinsipal dengan agen. Maksudnya di sini kerjasama itu maksudnya di sini kontrak kerja itu suatu aturan
baik itu yang harus dibagi oleh prinsipal dan agen, baik itu keuntungan ataupun risiko, karena sudah terjadi sebuah kesepakatan. Di sini juga terdapat 3 asumsi mengenai keagenan, yang dimana di sini ada 3 asumsi keagenan, dimana yang pertama itu asumsi mengenai atau tentang sifat manusia. Nah, yang kedua itu asumsi tentang keorganisasian, dan ketiga itu asumsi tentang informasi, dimana asumsi tentang sifat kemanusiaan ini yaitu bahwa manusia di sini memiliki sifat yang mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan dalam rasional, dan di sini juga sifat manusia itu tidak mau menerima suatu resiko. Nah, itulah penjelasan mengenai sifat tentang diri kemanusiaan. Kita lanjut yang kedua, yaitu sifat tentang keorganisasian. Di mana dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya konflik antara anggota organisasi, dan juga terjadi atau adanya asimetrik informasi antara agen dengan prinsipal. Nah, kita lanjut yang ketiga itu mengenai asumsi tentang informasi. Di sini mengenai asumsi tentang informasi itu bagaimana informasi yang dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai teori keagenan, dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi yang saya jelaskan ini yaitu prinsipal itu sebagai pemilik modal yang mempunyai hak akses pada informasi dana di perusahaan, sedangkan agen menjalankan operasional perusahaan yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan. Dengan adanya posisi fungsi kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda, saling bertolak belakang namun saling membutuhkan. Ini pada praktiknya akan menimbulkan pertentangan yang saling menarik pengaruh dan kepentingan antara satu sama lain. Apabila agen yang berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyedia informasi yang tidak transparan. Sedangkan di pihak prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya atau sewenang-wenangnya, karena ini merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan menentukan keputusan dan wewenang yang terbatas. Jadi ini akan menimbulkan pertentangan dan menyebabkan konflik yang berkepanjangan, dan pada akhirnya akan menyebabkan kerugian di perusahaan tersebut. Kemudian asymmetric information, yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sesuai dengan
prinsipal dan agen. Akibatnya, informasi yang diperoleh prinsipal tidak lengkap sehingga tetap tidak akan menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya. Dalam mengelola kekayaan prinsipal yang dipercayakan kepada agen. Akibatnya, adanya informasi yang tidak seimbang atau asimetrik ini dapat menimbulkan dua permasalahan. Disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen ini. Jensen dan McLean pada tahun 1976 menyatakan permasalahan tersebut. Pertama itu moral hazard. Moral hazard ini merupakan permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kinerja. Kedua, adverse selection. Adverse selection ini merupakan suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebuah kelalaian dalam tugas tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardi. Saya dari kelompok 1. Jadi langsung saja saya akan membacakan atau melanjutkan materi yang sudah dijelaskan dari teman saya. Jadi adanya agensi problem yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi menimbulkan biaya keagenan atau agensi cost yang menurut Jensen dan McLean pada tahun 1976 terdiri dari yang pertama, the monitoring expenditures by the principal. Jadi maksudnya yaitu biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memotong perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan atau kontrol perilaku agen melalui budget restriction atau compensation policies. Kemudian yang kedua yaitu the boarding expenditures by the agent. Jadi maksudnya yaitu di mana the boarding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil kebanyakan tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu the residual loss. Jadi maksudnya yaitu penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya agensi relationship. Jadi kemudian dari penambahan di atas, bila dibuatkan ringkasan tentang asumsi dan penerapan agensi teori dalam organisasi akan tampak dalam sebuah tabel. Jadi saya akan menjelaskan tabel tersebut. Jadi yang pertama itu asumsi manusia, di mana Homo economius yang memaksimalkan utilitasnya. Kemudian model perilaku atau self-serving behavior. Kemudian fakta penerapannya itu prinsipal dan agen cenderung menerapkan tujuan secara laku atau rigid. Kemudian akibat yang akan timbul, jadi conflict of interest. Konsekuensi timbul agensi cost dalam mengawasi kinerja manajer atau agen. Pemecahan sharing role antara prinsipal dan agen perlu dibuat. Rewardnya extrinsic yaitu komoditi berwujud dan bisa dipertukarkan dan memiliki nilai pasar yang bisa diukur. Kemudian asumsi informasinya sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Daud dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi dari
teori keagenan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara Wardi. Jadi materi selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah aplikasi agensi teori pada pengelolaan perusahaan. Konsep pemisahan antara kepemilikan atau ownership, para pemegang saham dan pengelolaan atau manajemen, para agen atau manajer dalam perusahaan telah menjadi kajian sejak tahun 1930-an. Manajemen perusahaan publik yang besar biasanya bukan yang menjadi pemilik. Bahkan sebagian besar manajemen puncak hanya memiliki saham nominal dalam perusahaan yang mereka kelola. Jadi bila dilihat dari perkembangan teori perusahaan dan hubungannya dengan kebutuhan GCG, di sini dijelaskan dalam bentuk tabel mengenai perkembangan akan kebutuhan GCG pada teori korporasi klasik, modern dan postmodern. Jadi perkembangan teori korporasi ini dibagi menjadi 3, yaitu korporasi klasik, modern dan postmodern. Jadi di sini memiliki beberapa perbedaan karakteristik. Yang pertama yaitu teori korporasi klasik, karakteristiknya itu perusahaan dengan single majority shareholders. Sedangkan karakteristik pada perusahaan teori korporasi modern yaitu perusahaan dengan banyak pemegang saham, namun masih ada kepemilikan mayoritas. Terus pada postmodern, perusahaan dengan banyak pemegang saham dan tidak ada kepemilikan mayoritas. Jadi itu perbedaan karakteristik yang pertama. Perbedaan yang kedua yaitu pada korporasi klasik, prinsipal merangkap sebagai agen. Jadi prinsipal di sini dia sebagai pihak manajemen, bahkan dia juga berperan sebagai agen. Kemudian pada korporasi modern, fungsi prinsipal dan agen mulai terpisah. Jadi di klasik tadi digabungkan, sedangkan di sini prinsipal dan agen itu mulai terpisah. Kemudian masuk pada postmodern, sulit untuk mengidentifikasi the true prinsipal. Jadi di sini pada teori korporasi postmodern ini, untuk mengidentifikasi prinsipalnya agak sulit. Terus karakteristik yang ketiga yaitu pada klasik, keseimbangan kepentingan antara prinsipal dan agen tidak penting. Jadi keseimbangannya antara prinsipal dan agen di sini dianggap tidak penting. Sedangkan pada modern, meskipun pemilik mayoritas masih memiliki otoritas yang besar, kepentingan pemegang saham mayoritas sangat diperhatikan. Sedangkan pada postmodern, prinsipal umumnya tidak atau kurang memahami bisnis. Jadi prinsipal pada postmodern ini kadang tidak memahami, bahkan kurang memahami mengenai dunia bisnis.
Nah, dari penjelasan tadi mengenai karakteristik disebutkan bahwa adanya perilaku dari manajer agen untuk bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini dapat terjadi karena merger mempunyai informasi yang lengkap mengenai perusahaan, sedangkan informasi tersebut tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan. Jadi itulah keuntungan dari si merger ini. Mungkin hanya itu dari saya mengenai aplikasi agensi teori pada pengelolaan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Handayani dari kelompok 1. Ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan masalah teori korporasi postmodern. Di teori korporasi postmodern ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, karakteristiknya yaitu perusahaan yang memiliki banyak pemegang saham dan tidak ada kepemilikan saham mayoritas. Yang kedua yaitu sulit untuk mengidentifikasi the true principal. Yang kedua, prinsipal umumnya tidak atau kurang memahami bisnis. Yang keempat, agen memiliki pengaruh yang besar dalam menjalankan perusahaan. Dan yang kelima, adanya ketidakseimbangan keinginan atau dikenal dengan istilah conflict of interest. Implikasinya yaitu aspek good corporate governance atau disingkat dengan GCG, disingkat dengan GCG ini sangat diperlukan. Dalam uraian di atas mengenai agensi teori disebutkan bahwa adanya perilaku manajer atau agen untuk bertindak hanya untuk menguntungkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau prinsipal atau pemilik perusahaan. Jika hal ini terjadi karena sang manajer ini lebih banyak memiliki informasi mengenai perusahaan, sedangkan lebih banyak mengetahui informasi dibandingkan dengan sang pemilik perusahaan itu sendiri atau agen atau pemilik saham. Adanya AI dan self-serving behavior pada manajer atau agen memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan yang kurang bermanfaat bagi pemilik saham ataupun agen ataupun pemilik perusahaan itu sendiri. Adanya kondisi ini akan menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya kepada prinsipal sebagai pemilik perusahaan. Agensi teori menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam prinsipal dengan agen. Sampai situ penjelasan saya. Sekian dari pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.